Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat diberikan kekuatan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan pembelajaran ini. Semoga sebentar hasilnya akan baik. Ya, namun sebelum Ibu memulai, marilah kita membaca doa ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang pesawat sederhana, ya, yaitu materi fisika. Sekarang kita masuk pada materi biologi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa yang pernah melihat tumbuhan? Ada yang pernah melihat tumbuhan? Saya, Bu. Iya, semua karena tumbuhan itu adalah kebutuhan hidup kita. Ya, baik. Ya. Oke. Mungkin di antara kalian ada yang mengetahui kira-kira tumbuhan itu ada beberapa bagian. Atau bagian yang terdapat pada tumbuhan itu apa semua kira-kira? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Oke. Yang pertama, Apa tadi, Bu? bagian-bagian tumbuhan yang biasa kalian lihat setiap hari. Tumbuhan itu terdapat apa semua? Akar. Akar. Siapa yang jawab ini? Muhammad Ridho. Muhammad Ridho, pintar. Apalagi nak? Batang. Batang. Daun. Iya, Bunga. pintar. Iya, bunga, buah. Ya, pintar sekali ya. Mengizinkan ini gimana? Iya. Maka hari ini kita masuk pada materi kita yaitu struktur tumbuhan, ya, struktur dan fungsi tumbuhan. Ya, oke? Bisa mengerti? Ya, struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, tentunya di mana ya? Untuk mempelajari struktur tumbuhan, kita harus mengetahui apa seharusnya tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Ya, pertama deh, jangan dulu ini, yang tumbuhan. Yang tumbuhan. Yang pertama. Yang tumbuhan tadi. Bukan ini. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Siapa ini? Mas Ayu. Ade Najwa, Ya, Ibu. oh, Ade Najwa. Oke, terima kasih Ade Najwa. Halo, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka semua. Diaktifkan kameranya, Nak ya. Tolong diaktifkan kameranya, sayang. Semua kamera diaktifkan. Oke. Nita mana kameranya, Nak? Tidak ada. Buka PPT-nya.
Di sini tadi mana sudah ya? Iya, di sini tak kontrol. Kalau di sini Ya. Yang tumbuhan dulu, tumbuhan pertama. Ya. Ya, oke. Ini dilihat gambar tumbuhannya. Iya, Bu. Iya, baik. Ya. Di gambar tumbuhan ini tentunya kalian bisa menyebutkan ini apa ini? Bagian apa ini? Yang Ibu tunjuk. Ini. Bagian apa? Mana, Bu? Ini. Mana, Bu? Ini saya. Yang Ibu tunjuk di mouse, Udah kelihatan, Bu. Udah kelihatan, Ibu. Ya, ini. Yang Ibu tunjuk di mouse. Ada juga di bagian ini, di atasnya itu. Kelihatan, Bu. Ibu, tidak kelihatan, Ibu. Tidak kelihatan. Iya, Bu. Udah kelihatan tanda emasnya, Bu. Dibuka di bagian pertama. Coba. Ada PPT-nya, Ibu. Ada PPT-nya Ibu yang pertama, dibuka di situ. Nah, coba. Bisa? Enggak ada. Enggak ada, Ibu. Ada sudah. Enggak ada, Bu. Apanya, Kak? Kalau bisa buka saja di WAS ini bagus barangkali deh. Ya, enggak, sudah anu ini cuman HP-nya dorang teh buka di anu. Di mana? Kayak begini saya buka di HP. Dorang langsung buka di anunya. Hilang. Toh. Halo, tidak kelihatan. Buka pertama sekali itu dorang pasti buka di bagian sini. Karena dorang rata-rata pakai HP itu. Dibuka di bagian apa itu? Pertama sekali. Coba dibuka di bagian pertama sekali, Nak. Di HP-nya kalian, coba. Apanya bagian pertamanya, Ibu? Mananya? Layar yang bagian pertama geser. Digeser, Nah, digeser layar bagian pertama, geser. Bisa? Ibu ada gambar pohon. Ya, sudah dapat toh? Iya. Ada gambar. Iya, coba dilihat di situ sudah, Nak? Sudah semua? Ya. Nah, sekarang Ibu coba kalian lihat apa yang Ibu geser di ini di kursor ini, apanya ini. Sudah? Sudah. Ya, ini bagian apa ini? Pohon. Ini bagian apa? Ini bagian apa ini? Mana, Ibu? Hah? Enggak ada pohonnya, Bu. Cuman pohon saja di situ. Akar. Ya, Bu, sama saya juga. Iya, Nak, ada di mouse, ada mouse-nya Ibu. Kelihatan enggak? Mouse-nya Ibu, Nak. Ini. Ada mouse-nya Ibu. Halo, ini. Halo. Tidak kelihatan. Iya. Tidak kelihatan. Ini akar, Nah, ya. Di bawah ini ada akar. Ini apa ini? Batang. Ini apa, Nak? Daun, ya baik. Jadi bagian tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Itu bagian utama. Namun ada bagian penunjang, bagian tambahan yaitu bunga dan buah. Ya, baik. Oke? Nah, inilah tidak bisa dikasih besar ini, Pak. Ya. Sudah? Ini bagian-bagian organ tumbuhan, yaitu akar, batang, ya, buah, ini daun, ini bunga. Ya. Jadi bagian utama adalah akar, batang, dan daun. Bagian ini buah dan bunga adalah
organ tambahan. Oke? Ya, Bu. Oke, sepaham? Ya, baik. Nah, itu aktivitas pertama. Nah, sekarang kita masuk pada aktivitas ya ini penjelasan sedikit. Ya, struktur tumbuhan itu terdiri dari beberapa bagian yang berbeda, yaitu bagian utama, akar, batang, dan daun. Di mana setiap bagian memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk apa fungsinya? Yaitu untuk menjaga kesehatan tanaman atau menjaga pertumbuhan tumbuhan. Ya, sepaham? Ibu, saya izin. Iya. Jadi Ibu ulangi bahwa semua organ-organ yang ada ini mulai dari batang, daun, dan akar, batang, dan daun itu fungsinya untuk menjaga kesehatan tanaman atau untuk pertumbuhan tumbuhan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang aktivitas ketiga. Ya, masih halo, masih akar. Ya, ya. Sekarang ini contoh akar. Semua tahu apa itu, yang bagaimana model akar. Nah, sekarang fungsi akar ini apa fungsinya? Siapa yang bisa tahu? Untuk apa fungsinya? Ya. Apa fungsi akar, Nak? Menyimpan air Untuk menyerap air dan menyerap air. Pintar sekali. Siapa ini? Ade Najwa. Ade Najwa, pintar 100 nilainya Ade Najwa. Untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, dibawa kemana air yang diserap itu, Nak? Ke batang dan daun. Oke, pintar. Itu dibawa atau mengalir dari akar melalui batang sampai ke daun. Nah, sekarang kita masuk pada aktivitas kedua, ya. Mengenal tumbuhan, mengenal akar tumbuhan. Nah, akar adalah organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Seperti apa yang dijelaskan oleh Ade Najwa tadi, bahwa akar itu fungsinya untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, siapa yang membawa yang menyerap dari akar? Siapa? Apa tadi? Yang menyerap siapa? Yang membawa zat ini, zat unsur hara dari dalam tanah itu siapa? Yaitu silem. Ya, silem itu mengantarkan, ya, menyerap air dari dalam tanah, kemudian antarkan melalui batang sampai ke daun. Oke. Kemudian yang mengambil hasil proses fotosintesis dari daun ke seluruh ke bawah, dari daun ke sampai akar melalui batang, yaitu phloem. Ya. Itulah alat pengangkut pada tumbuhan. Jadi alat pengangkut pada tumbuhan itu ada dua. Yang mengangkut dari bawah atau menyerap air dan mineral itu diangkut dari akar melalui batang sampai ke daun, yaitu silem. Sementara yang mengangkut hasil proses fotosintesis dari daun dari daun ke batang sampai ke akar, yaitu phloem. Oke? Bisa paham? Ibu, saya izin dulu, Ibu. Ya, boleh, dan boleh. Ya. Mau jelaskan ini? Ya. Kemudian akar itu ada dua jenis. Yaitu, siapa yang bisa tahu? Akar itu ada dua jenis. Akar tunggang dan akar serabut. Pintar sekali ya, anak-anak semua pintar. Jadi akar tunggang itu, ya, perakaran tunggang itu terdiri atas beberapa cabang akar, ya, ada akar besar dan ranting. Akar yang dimiliki itu berasal dari perkembangan akar, ya, yang disebut dengan akar primer.
akar primer, ya. Biji yang berkecambah, ya, termasuk tumbuhan dikotil karena memiliki akar tunggang. Nah, akar apa ya? Tumbuhan yang dikotil siapa yang bisa memberikan salah satu contoh? Tumbuhan dikotil yang mempunyai akar tunggang. Ayo. Salah satu contoh tumbuhan yang berakar tunggang yang disebut dengan dikotil. Siapa? Bu, apa tadi, Bu? Ya. Apa tadi Ibu bilang? Akar tunggang, salah satu contoh akar tunggang misalnya tumbuhan apa, Nak? Yang mempunyai akar tunggang. Pohon apa? Pohon mangga. Pohon apa? Pohon mangga, Bu. Pohon mangga. Oke, pintar, pohon mangga. Jadi mangga itu disebut salah satu contoh tumbuhan dikotil karena dia memiliki akar tunggang. Nah, sekarang kita masuk pada akar serabut. Akar serabut itu siapa yang bisa memberikan salah satu contoh? Tumbuhan apa yang memiliki akar serabut? Halo. Bu, padi. Jadi pintar. Pisang. Jagung, pisang. Oke, pintar sekali ya. Jadi akar serabut itu adalah salah satu contohnya jagung, padi, ya. Kemudian pisang, ya. Kemudian akar tunggang itu disebut tumbuhan monokotil, ya. Ya. Sudah. Oke, pintar. Nah, di sini akar serabut itu, ya. Udah deh. Kecil. Ya. Ya. Kita masuk pada aktivitas yang ketiga. Ya. Sekarang kita lihat mengenal batang tumbuhan. Siapa yang bisa memberikan salah satu contoh? Ada batang yang coba ke sini. Ya. Ini gambar batang. Bisa lihat gambar batang, Nak? Bisa. Bisa, Bu. Oke, ini batang. Nah, di batang ini ada terdiri beberapa lapisan. Siapa yang bisa memberikan penjelasan lapisan pada batang? Atau siapa yang bisa menjelaskan apa sih fungsi batang? Ya, Bu. Fungsi batang siapa yang bisa menjelaskan, Nak? Fungsi batang untuk menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas sebagai sekali. Siapa ini? Halo, siapa yang jawab? Ade Nazwa. Ade Nazwa, pintar sekali. Nilainya banyak sekali. Yang lain, ayo coba yang lain. Saya Ibu. Supaya nilainya juga ada, Naya, sayang. Ya. Fungsi batang untuk Nazwa diulangi, Nak. Fungsi batang untuk menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas sebagai jalur pengangkut air dan menyerap ke dalam. Jadi coba kalian melihat misalnya begini. Kalau ada tumbuhan, kemudian batangnya sudah tidak apa ya? Sudah seperti apa ya? Batang pisang misalnya. Batang pisang itu kadang-kala kalau sudah ini membusuk dia akan jatuh sendiri. Berarti tumbuhan itu tidak bisa berdiri kokoh, kan? Nah, jadi tanpa adanya batang, tumbuhan juga tidak bisa berdiri kokoh. Sama dengan fungsi akar. Ya, akar tadi kalau tidak ada akar, tumbuhan tidak bisa tumbuh. Nah, setelah tumbuh akar, baru muncul batang.
Batang itu fungsinya untuk memperkokoh berdirinya tanaman. Sama dengan batang kita, batang tubuh kita. Tanpa adanya batang badan kita, tentunya tubuh manusia tidak akan sempurna. Oke, bisa dipahami, nak? Iya. Bisa, Bu. Untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Masih ada jawaban yang lain? Putus, selesai. Waktu sudah habis. Kita kirim nanti yang baru, nah ya. Kita lanjut lagi sedikit. Boleh Boleh ya, dibuka ulang link baru ya, Zoom yang kita buka. Tunggu, dikirim. Karena waktu tadi. Ibu, kapan selesai, Bu? Ya. Jelaskan saja dulu, Ibu. Masih ada waktu sedikit. Masih ada. Iya. Oke. Jadi tadi masih ada yang bisa memberikan salah satu contoh selain Denazwa tadi menjawab fungsi dari batang? Ya. Bisa. Ya. Selain itu, selain untuk memperkokoh berdirinya tanaman, fungsi batang itu juga sebagai tempat penyimpangan cadangan makanan. Ya, semua organ tumbuhan itu mempunyai cadangan makanan. Iya, baik. Kemudian pada batang itu ada beberapa lapisan batang. Ada yang disebut dengan epidermis atau kulit pertama. Kemudian ada korteks dan ada stele. Korteks itu adalah lapisan kedua. Stele itu adalah lapisan ketiga. Jadi lapisan pada batang itu ada 3 lapisan, ya. Nah, nanti akan Ibu berikan tugas nanti lapisan fungsi-fungsi, misalnya fungsi korteks, epidermis, korteks, dan stele. Ya, baik. Aktivitas 3 boleh? Boleh, masih ada. 4, ya. Kemudian kita masuk pada aktivitas 4, yaitu bisa jelas sedikit. Ini apa ini? Gambar apa ini? Daun. Gambar daun. Ya. Nah, ada yang bisa memberikan penjelasan apa fungsi daun? Saya, Ibu. Siapa, Nak? Saya, Ibu. Atas nama siapa? Mita Kulhaira. Ya. Mita Kulhaira. Ya, Mita, silakan Mita. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau, mengandung klorofil, dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Pintar sekali jawabannya ya, bagus. Ya, jawabannya. Masih ada lagi yang lain? Saya, Ibu. Siapa? Fitri Ayuningsi, Bu. Fitri Ayuningsi, silakan Fitri. Daun merupakan organ penting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya karena tumbuhan adalah organisme autotrof abiat. Iya, pintar. Nah, sekarang ada muncul kalimat autotrof. Siapa yang tahu apa sebenarnya itu autotrof? Ya, Bu. Apa artinya autotrof? Mika? Halo? Siapa? Autotrof itu adalah? Saya, Ibu. Siapa namanya? Fitri Ayuningsi, Bu. Ya, silakan Fitri. Autotrof merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik, dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan energi seperti energi cahaya, matahari, dan kimia.
Pintar sekali ya. Nilainya 100 semua. Pintar. Jadi jawabannya betul apa yang dikatakan Fitri, bahwa autotrof itu adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Ya. Jadi tanpa dibantu oleh siapa ya? Jadi itu autotrof dapat membuat makanan sendiri. Misalnya daun itu kan mengambil cahaya matahari, ya. Ya. Nah, daun, ya, kita lihat. Daun adalah merupakan sebuah organ yang dimiliki tanaman dan berfungsi sebagai tempat fotosintesis, ya, untuk menghasilkan zat hijau daun. Akan tetapi, ya, ternyata ada juga daun yang mengalami modifikasi, di mana terjadi perubahan bentuk pada daun yang membuat atau mengalami fungsi yang berbeda. Perubahan bentuk atau modifikasi ini tidak hanya terjadi pada daun, akar, dan batang tanaman, ya. Ada juga yang mengalami hal yang serupa. Jadi ulangi, tadi fungsi daun itu adalah tempat terjadinya proses fotosintesis untuk menghasilkan zat hijau daun. Dari mana? Yaitu dari sinar matahari. Oke. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Ya, baik. Daun itu masih ada waktu? Ya. Daun itu ada beberapa bagian ya. Ada yang pertama adalah siapa yang bisa sebelum Ibu menjelaskan, siapa yang bisa memberikan bagian-bagian daun? Bagian daun itu terdiri dari apa semua, Nak? Helai daun. Pintar, helai daun. Tangkai daun. Tangkai daun. Siapa lagi? Apa lagi? Pelepah daun. Pelepah daun. Apa lagi? Iya. Helai daun, tangkai daun, pelepah daun. Siapa yang jawab tadi? Eka. Eka. Oke, Eka. Nilainya 100 Eka ya. Pintar. Ya. Jadi bagian-bagian daun itu ada terdiri dari helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Ini. Ya. Ini kemudian di daun ini di tempat terjadinya proses fotosintesis itu kebanyakan pada permukaan bawah daun. Ya. Jadi ini apa ya? Kalau yang di bagian atas ini namanya apa? Halo. Ini Daun. Yang mana, Bu? ini nih. Daun nih, Bu. Apa? Helai daun. Permukaan atas. Kemudian di bawah adalah permukaan bawah daun. Nah, kebanyakan tumbuhan yang termasuk tumbuhan Adam dan Hawa itu yang terjadi proses fotosintesis banyak yang terdapat pada apa namanya di permukaan bawah daun. Ya. Ini namanya tangkai daun. Ini namanya helai daun. Kemudian apa lagi satu? Halo, Ika. Pelepah daun. Pelepah daun. Ini pelepahnya ya, ini pelepahnya. Ini tangkainya, ini helainya, ini pelepah daun. Baik. Kita masuk pada aktivitas 5 ya. Lewat. Halo, diaktifkan kamera Nah ya supaya lebih jelas itu di ya.
lihat kamera. Aktifkan kameranya, nah. Aktifkan kameranya. Aktifkan kamera ya. Tunjukkan semua. Ya. Kita masuk pada aktivitas 5, ya. Kita mengenal bunga. Ya. Pernah melihat bunga? Pernah, Bu. Ini kelihatannya, ini gambar bunga. Ya. Nah, siapa yang tahu? Ya. Siapa yang tahu? Tolong dijawab ya. Ini bagian bunga itu terdiri dari beberapa. Ya. Sebutkan bagian-bagian bunga. Saya, Bu, Ade Najwa. Ade Najwa, silakan Ade Najwa. Kelopak bunga, mahkota bunga, Kelopak bunga, mahkota bunga, putih, dan benang sari. Tangkai bunga. Ya, ini. Ya. Oke. Yang mana kelopak bunga? Itu, Bu. Ya. Kemudian tangkai bunga. Tangkai bunga. Ya, terus apa lagi? Dasar bunga. Dasar bunga. Apa lagi? Bangkal biji. Bakal biji. Ya, apa lagi? Kepala sari. Ya. Terus apa lagi? Benang sari. Benang sari. Apa lagi? Kepala sari. Kepala putih. Tangkai putih. Tangkai putih. Mahkota. Mahkota bunga. Baik, pintar ya. Terima kasih, Ade Najwa. Nah, sekarang kita melihat ini bagian-bagian bunga yang sudah disebutkan oleh Ade Najwa tadi. Nah, ini adalah mahkota bunga. Perhatikan ya, ini mahkota bunga. Ini adalah kepala sari. Kemudian ini benang sari. Ya. Kemudian ini kepala putih. Iya. Ini adalah Tangkai putih. ini adalah tangkai sari. Ini kelopak. Ini kelopak bunga. Ini bakal biji. Kemudian ini dasar bunga. Bakal biji ini akan menjadi bakal buah. Ulangi, bakal biji ini akan menjadi bakal buah. Ya. Nah, kemudian Kemudian ini benang sari. Ibu tanya dulu. Di benang sari ini alat kelamin apa pada bunga? Betin. Benang sari alat kelamin apa pada bunga, Nak? Benang sari. Benang sari. Alat kelamin jantan. Pintar. Alat kelamin jantan. Nah. Terus kalau kepala putih? Ya, Bu. Kepala putih? Betina, alat kelamin. Alat kelamin betina. Nah, pintar. Tanya lagi. Kira-kira ya, kalau misalnya perkembangbiakan pada bunga itu melalui apa biasanya? Perkembangbiakan pada bunga melalui apa? Bisa melalui apa? Bisa melalui melalui apa, Nak? Iya. Tidak ada? Nggak ada, Bu. Perkembangbiakan pada bunga itu ada dua cara, yaitu melalui bisa melalui serangga, bisa juga melalui angin. Ya. Tetapi kalau yang melalui angin itu ada khusus tumbuhan.
ya, khusus tumbuhannya. Yang biasanya biasanya itu yang yang apa ya? tumbuhan Tumbuhan yang biasa biasa kalau ditemukan di apa ya? Di lingkungan itu ada yang berupa seperti apa namanya itu ya? Yang Ibu lupa itu ya. Biasanya di bawah angin, di bawah angin, kemudian dia jatuh di tanah, dia dapat berkembang biak di situ. Ada jenis tumbuhan yang bisa berkembang biak karena melalui perantaraan angin. Tapi kalau melalui serangga, ya itu diambil antara benang sari dengan putik, ya, sehingga dapat Berkembang biak. iya, dapat berkembang biak. Ada lagi, masih ada materinya? Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak ada, Ibu. Ada? Tidak ada. Pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada. Ada yang mau bertanya? Tiada? Ya. Penjelasan Ibu tadi bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Bisa. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya. Boleh kan Ibu bertanya? Boleh, Ibu. Boleh. Oke, siapa yang bisa jawab? Pertanyaan pertama. Siapa yang bisa jawab? Bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari apa semua? Bagian tumbuhan akar. Halo, Fitri Ayu Ningsi. Fitri Ayu Ningsi. Aktifkan kameranya, Fitri. Fitri Rahayu, aktifkan, nah. Ini sudah, Bu. Lilis, Nita. Bu, saya, Bu, ada Najwa. Ade Nazwa, silakan Ade Nazwa. Bagian Mana Ade tumbuhan. Nazwa? Mana Ade Nazwa? Mana DP kamera ini? Oh, di samping ya. Oke, ya. Silakan Ade Nazwa. Bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, buah, bunga, daun. Iya, pintar. Daunnya ada 2, Bu. Nilainya 100, Ade Nazwa. Jadi, bagian pada tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun. Adapun organ bunga, buah dan bunga itu adalah organ tambahan. Pintar. Kemudian pertanyaan kedua. Ibu mau tanya, Kram. siapa ini ya? Fitri. Bu. Siapa semua yang hadir ini? Soalnya nama-namanya tidak kelihatan. Ya. Bu, saya pakai akun Xiaomi, Bu. Oh, ini semua dan Oke. Mana Nancy? Ada Nancy? Mana suaranya Nancy nih? Pertanyaan Ibu tunjukkan kepada Nancy. Nancy. Ini Nancy, muncul dia. Fungsi akar itu Nancy apa sebenarnya? Nancy, fungsi akar apa, Nak? Coba dijelaskan. Aku sekarang Umi. Tidak bisa. Ada yang bisa bantu Nancy? Selain dari Saya, Ade Nazwa Bu. tadi. Saya, Bu. Siapa? Saya ini siapa? Mazayu. Mazayu. Oke, silakan Mazayu. Fungsi akar untuk menyerap air. Menyerap air. Ada yang tambahkan? Ya, Saya, Bu, nilainya Ade Nazwa. 100. Ade Nazwa sudah pintar. Yang lain, nah, kasih Ade Nazwa kasih kesempatan yang lain. Ya, Bu. Saya, Bu. Ini siapa? Ruli. Saya, Bu. Dinda, Bu.
Mana Ruli? Ruli, Ibu tanya ini. Ruli Arifansa. Ibu saya, Ibu. Siapa ini, Nak? Fitri Ayuningsi, Ibu. Fitri Ayuningsi, silakan Fitri. Akar merupakan salah satu organ atau struktur pada tumbuhan. Akar adalah Akar merupakan salah satu organ atau struktur pada tumbuhan. yang Ibu tanya. Dengar dulu pertanyaan Ibu, Nak. Fungsi akar. Fungsi akar. Tadi saya. Tadi sudah dijelaskan temannya sepotong. Masih ada yang bisa tambahkan? Saya, Bu. Fungsi akar itu banyak, ada 3-4 kalau tidak salah. Siapa? Minta Kulhaira. Ya, Nita Kwaira. Siapa? Apa itu? Akar berfungsi untuk menambatkan tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya serta menyerap air dan mineral yang diperlukan pada proses fotosintesis. Iya, jawabannya bagus sekali ya. Nilainya 100. Pintar. Jadi fungsi akar itu adalah menyerap air dan mineral dari akar ke daun, kemudian memperkokoh berdirinya tanaman, ya, juga sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Kenapa? Kenapa tumbuhan itu biasanya panas sampai 2 minggu tapi tidak mati? Ya, kenapa? Karena dia dapat menyimpan makanan cadangan. Misalnya tanpa hujan, tanpa disiram dia masih tetap tumbuh. Ya, sama dengan kita manusia. Manusia berpuasa 1 hari tidak mati. Kenapa? Karena dalam tubuh kita itu dapat menyimpan makanan cadangan. Oke? Kita paham? Paham. Ya, Bu. Ya. Kemudian pertanyaan berikut masih ada kesempatan untuk saya ambil nilai tentang batang, fungsi batang. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Tunggu. Nanci. Halo Nanci, fungsi batang. Wah. Fungsi batang. Nanci. Batang pada umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder. Sayang, dengar pertanyaan Ibu Naya. Fungsinya saja. Fungsi batang itu untuk apa? Fungsi batang antara lain menyongkong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah Iya, dan pintar. sebagai Apalagi? jalan Bu. Air Kasih kesempatan dulu temannya. Kasih kesempatan dulu nah sayang. Ya. Semua pintar ini anak-anakku, semua pintar. Kasih kesempatan temannya ya. Siapa tadi? Nanci? Yang pertama? Halo? Dapat? Halo Nanci. Nah, siapa yang bisa bantu Nanci? Saya, Bu. Siapa? Saya. Saya, Bu. Ya, Fitri ya. Silakan Fitri. Fungsi batang adalah salah satu organ atau struktur. Salah Ibu, tunggu. Ulang. Ayo, masih ada waktu. Ulang. Sebagai penyokong tumbuh-tumbuhan. Ya, terus masih ada? Mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, apa lagi? Masih ada? Mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Baik, pintar ya. Jawabannya sangat betul. Terima kasih, Fitri. Ya, oke, saya kira untuk pertanyaan Ibu sudah cukup. Ibu kasih tugas ya. Iya, Bu. Ya. Ada tugasnya nanti. Tugasnya gampang, tidak susah. Yang sudah kita pelajari tadi, yang kalian sudah jawab semua ya. Ini tugasnya ya. Tuliskan organ-organ tumbuhan. Ya.
Dicatat, nah? Boleh dicatat? Bisa, Bu. Ya, tuliskan organ-organ yang terdapat pada tumbuhan. Tuliskan organ-organ yang terdapat pada tumbuhan. Dapat pada tumbuhan. Ya. 2. Organ-organ yang terdapat pada tumbuhan. Ibu ulang Ibu. Tuliskan organ-organ yang terdapat pada tumbuhan. Cepat, nah, waktu sudah mau habis. Ya, Bu. Tuliskan organ-organ yang terdapat pada tumbuhan. Sudah? Sudah. 2. Jelaskan masing-masing fungsi. Jelaskan masing-masing fungsi Dari organ tumbuhan. dari organ tumbuhan, dari organ-organ tumbuhan. Oke? Ulangi, jelaskan masing-masing dari fungsi, jelaskan masing-masing fungsi dari organ-organ tumbuhan. Udah? Sudah, Bu. Udah. Oke? Sudah, Bu. Ya. Tolong kasih menyala semua kameranya, nak. Mau diambil anunya, gambarnya. Screenshotnya. Dinyalakan semua, aktifkan semua kameranya. Sudah, Mana Bu. Lilis, aktifkan kameranya, Lilis. Nanci sudah ya? Iya, sudah. Iya. Tunggu kasih mukanya Ibu. Sudah? Sudah? Oke. Ya, sudah selesai, nah ya? Oke? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir pada pertemuan hari ini. Ibu sebelumnya mohon maaf karena ini hari Minggu, ya. Yang seharusnya tidak ada pembelajaran yang berlangsung, tapi karena di hari-hari lain kalian juga daring karena ada pembelajaran sehingga Ibu ambil di hari Minggu ini, dan ini adalah untuk kepentingan kita membuat video pembelajaran untuk dijadikan sebagai penelitian Ibu kepala sekolah. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ibu izin keluar. Dadah, Ibu. Ibu izin keluar ya. Ibu izin keluar. Iya, Bu. Bu. Assalamualaikum. Bye-bye.